Tahanan mriki Pak nggih. Nggih. Sampun pancine kancane mun tandur sedaya. Niki kan ngene Pak, serat. Termasuk yang paling belakang dari dhewe lah mriki. Kedaulatan pangan nasional terus diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang bermutu dan aman, termasuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan pelaku usaha pangan, serta melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional. Seperti diketahui bersama, Ngawi adalah salah satu dari lumbung pangan nasional di mana produksinya adalah 480.600 ton beras, setara dengan 850 ton gabah kering giling, merupakan urutan kedua Jawa Timur dan nomor 6 nasional. Pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi memiliki peranan penting dalam mendorong produksi beras nasional. Namun, hingga saat ini, hanya 55% jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik. Lebih dari sepertiga jaringan irigasi pertanian dalam kondisi rusak dan perlu direhabilitasi. Hal ini menyebabkan jaminan ketersediaan air untuk pengelolaan pertanian sulit terpenuhi. Begitu pula dengan efisiensi penggunaan air juga belum tercapai. Sistem pengaturan air belum berfungsi dengan optimal. Kaitan dengan kegiatan program IPDM-IP di Kabupaten Sukabumi, tentunya saja ini sangat diperlukan sekali oleh kami, tentunya saja untuk pemeliharaan dan pengembangan pemanfaatan air. Untuk keadaan kami khususnya di lapangan berkenaan dengan lahan irigasi, khususnya saluran irigasi, sebelum IPDM-IP memang banyak sekali jaringan yang bocor sehingga ada air yang terbuang sia-sia. Dan alhamdulillah dengan adanya IPDM ini kita sangat terbantu sekali dalam hal fisik khususnya untuk irigasi, dan jaringan irigasi sudah kita dibantu walaupun belum semuanya karena memang areanya luas dan jaringannya juga panjang, dan itu sudah membantu sekali bagi kami petani untuk mengurangi kebocoran kehilangan air supaya bisa termanfaatkan maksimal oleh petani. Terus kalau dahulunya itu di bawah bulung itu, di bawah anggel itu kan bocor Mas itu. Bocornya itu ada lubang itu sedalam kurang lebih 20 meter. Sebelum ada proyek, tapi setelah ada proyek itu ditutup pakai ram sama bola-bola cor, sekarang udah tertutup. Alhamdulillah suplisi air, debit air dan lainnya dari atas itu sudah bisa dimanfaatkan untuk petani. Jadi untuk musim kemarau petani udah nggak begitu repot, nggak begitu kesulitan seperti tahun-tahun yang lalu itu. Pada tahun 2017, pemerintah berkomitmen dalam peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi. Salah satunya melalui program IPDM-IP, Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project. Sebuah proyek pengembangan dan pengelolaan irigasi secara partisipatif dan terpadu yang melibatkan 4 kementerian atau lembaga, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan Bappenas. IPDM-IP adalah program bantuan loan dari FAD, di mana Ngawi ditunjuk salah satu dari peserta program. Karena
dari kondisi irigasinya, jaringannya masih sangat membutuhkan dibanding dengan kondisi keuangan yang ada di daerah. Sehingga Ngawi salah satu dari ikut program IPDMP untuk dikerjakan oleh 3 lembaga OPD. Yang pertama perencanaannya ada di Bapeda, kemudian membangun jaringannya ada di PUPR, kemudian kami di pertanian kebagian membina kelembagaan dan petani. Bahwa program itu dirasakan sangat bermanfaat bagi kami selaku penyuluh sebagai wahana atau sebagai ajang untuk membangkitkan semangat dan membangkitkan perekonomian petani khususnya di sini, yang dimana dengan program itu tentunya juga ada sekolah lapang, dan sekolah lapang itu di dalamnya membandingkan antara 2 musim dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan hasil, dan kita bisa menganalisa mana yang lebih tepat untuk dilaksanakan. Ini dirawat atau yang tadi kirang Sekolah lapang atau disingkat dengan nama SL, kita merasakan sangat bahagia sekali. Ilmu penerapan teknologi di 2 musim, yaitu musim 1 sampai panen dan musim selanjutnya tanam sampai panen. Kenapa dilaksanakan 2 musim? Sebagai penerapan teknologi. Di musim 1 teknologi ini, musim kedua teknologi yang satunya, dan ternyata hasilnya kita bandingkan juga. Itulah sekolah lapang yang kita terima. Fasilitas yang kami dapat sangat banyak, Mas. Ya, buku tani, terus buku administrasi kelompok, terus ada semprot, terus ada potong padi, terus ada itu pagupon, Mas. Pagupon untuk mengini hawa tikus itu loh, Mas. Ya. Kegiatan sekolah lapang yang sudah kami lakukan di Kecamatan Sukaraja ini, pada awalnya para petani melakukan budidaya padi secara konvensional, namun setelah adanya kegiatan sekolah lapang, para petani mulai terbiasa untuk merubah perilaku, sikap, dan keterampilan mereka ke arah yang lebih baik dengan cara menerapkan teknologi-teknologi pertanian yang dilakukan di kegiatan sekolah lapang. Misalnya dengan menggunakan bumi unggul, kemudian dengan pemupukan berimbang, pengelolaan tata guna air yang baik, juga dengan menggunakan jarak tanam menumbuh. Seiring berjalannya waktu, IPDMIP diharapkan dapat membantu para petani dalam menyelesaikan masalah seputar pertanian dengan cara menguasai teknologi yang direkomendasikan oleh pemerintah, bukan hanya sekedar menguasai materi dan konsep pertanian. Dengan adanya sekolah lapangan IPDNIP yang diselenggarakan di kampung kami sangat membantu sekali, karena sebelum adanya sekolah lapangan tersebut, para petani di daerah kami cara pengolahan atau pertanian contohnya seperti padi kurang baik. Tapi setelah adanya sekolah lapangan IPDNIP sangat membantu sekali. Bapak peran Kostra Tani di program IPDMIP sangatlah membantu atau sangatlah saling bersinergi dan mendukung, karena dengan Kostra Tani informasi yang dapat kami terima itu bisa langsung kita akses
meskipun dari pihak dari Dinas Pertanian Ngawi, provinsi atau bahkan dari Kementerian Pertanian, di mana kita juga bisa menanyakan sesuatu ataupun ada permasalahan yang baru, kita bisa langsung ke kementerian untuk bertanya. Kemudian beliau dari kementerian memberikan solusi, memberikan jawaban. Itu sungguh sangat dinanti-nantikan oleh kami ataupun petani yang di sini, karena ketika mereka menjelaskan bisa terkait dengan kebijakan yang belum tentu kita bisa memberikan jawaban langsung pada petani. Dan lewat itu kita bisa melakukan autovisual, bertatap muka bersama, walaupun kita jaraknya jauh, tapi kita tetap bisa berinteraksi, dan itu sangat membantu dan mendukung kami. Terima kasih. Oke Bapak, yang kalau di Ngerambe ini sudah ada tanaman beras merah, malah sekarang itu sudah dikemas dalam bentuk vakum, kemudian diberi label, dan itu pasaran juga semakin bagus. Karena apa? Karena dari Dinas Pertanian itu, dari Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian itu sering membawa mereka untuk ikut-ikut pameran, kemudian dia kunjungan ke petani. Proyek akan dilaksanakan selama 6 tahun, terhitung mulai dari tahun 2017 dan berakhir tahun 2023. Kegiatan ini akan menargetkan provinsi dan kabupaten dengan kondisi jaringan irigasi yang rusak sedang. Beberapa wilayah ini mencakup 815 daerah irigasi yang terdiri atas 44 di kewenangan pusat, 95 di kewenangan provinsi, dan 676 di kewenangan kabupaten. Harapan kami pemerintah pusat juga masih memfasilitasi pembangunan jaringan irigasi, baik jaringannya mulai dari embung, waduk, kemudian ke bawahnya irigasi primer, sekunder, sampai dengan di sawah adalah irigasi tersier sampai dengan irigasi tingkat desa. Dengan tersediaan irigasi itu harapan kita petani akan tidak kesulitan dalam hal memperoleh air yang cukup untuk budidaya padinya. Itu harapan kami. Sehingga pertanian di Ngawi produksinya terjaga, kualitasnya naik, produktivitasnya naik, sehingga kita bisa masih membantu pemerintah pusat dalam ketersediaan khususnya beras, di mana produksi kami hanya 20% dikonsumsi Ngawi, yang 80% dari 480.600 ton beras itu adalah 80%-nya kita sumbangkan untuk nasional. Harapan kami program IPDM-IP itu perlu ditingkatkan lagi, karena belum semua daerah kelompok di sepanjang daerah irigasi itu tercakup di program IPDM-IP, dan saya lebih berharap lagi ketika mereka atau kelompok-kelompok yang sudah ikut di program IPDM-IP ini, marilah kita rekrut kembali, ada program-program yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga tujuan kita tidak hanya terputus pada satu sisi saja, dan akan tetap bisa kita bersatu, berkesinambungan, bersinergi untuk menghasilkan yaitu peningkatan produktivitas petani Indonesia. Kami sangat berterima kasih dengan IPDM-IP yang sudah dilakukan selama ini, karena sangat mendukung terhadap ketersediaan air yang cukup untuk tanaman. Oleh karena itu di tahun 2019, di tahun 2020 kemarin juga sasaran tanam padi kurang lebih 164.000 sekian, kita sampai 177.000 sekian. Jadi melebihi sasaran yang sudah ditentukan. Oleh karena itu tentunya saja ini sangat bermanfaat. Kedepan ini harus terus menjadi komitmen semua pihak, artinya irigasi itu harus dipelihara agar air itu cukup untuk kebutuhan tanaman. Kalau cukup untuk kebutuhan tanaman, sasaran tanam itu bisa dicapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harapan dari kami selaku petani Indonesia adalah tentunya tentang hal jaringan irigasi. Walaupun sudah terbantu kami dibangun jaringan irigasi, tetapi karena jaringan area petani kita luas dan banyak sekali kebocoran yang tempat lain, sehingga kurang maksimal. Harapan kami bisa terbangun lebih panjang dan lebih sempurna lagi jaringan irigasi kita, sehingga
panennya juga bisa meningkat dan masa panennya juga bisa meningkat lagi dari 2 musim 1 tahun menjadi 3 musim secara merata untuk petani Indonesia. Untuk IPDMIP, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali. Untuk kedepannya kita selalu bersinergis, bekerja sama, ya, saling menjalin silaturahmi untuk kebersamaan. Ibaratnya kita sebagai simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama menguntungkan untuk kepentingan masyarakat, bakti kita kepada bangsa dan negara. Tujuan digerakkan proyek IPDMIP ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penghidupan petani di daerah irigasi secara berkelanjutan. Dengan output utama berupa penguatan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan untuk pertanian irigasi, perbaikan pengelolaan sistem irigasi, perbaikan infrastruktur sistem irigasi, serta peningkatan pendapatan pertanian irigasi. Dengan demikian, upaya ini diharapkan mendapat hasil yang maksimal untuk petani dan keberlangsungan stok pangan di Indonesia, sehingga akan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia atau World Food Storage.